Sesuai tema yang saya terima dari Citra, hari ini kita akan belajar dari tema envy ya. Ini udah bisa belum ya? Tes dulu ya. Oke, sip. Nah, envy mungkin kita agak jarang ya, tapi kalau di search di Google bisa. Nah, tapi saya tambahin iri hati. Jadi envy itu sebenarnya hampir mirip dengan iri hati. Nah itu, jadi supaya kita juga di awalnya agak terbuka sedikit ya. Oke, sekarang kita masuk ke pengertian envy. Oke, kelihatan ya. Nah, kata envy dan jealous itu sering sekali ya bersamaan, sama-sama mengandung kata iri di dalamnya. Namun kedua kata tersebut memiliki perbedaan utama. Kata envy berkaitan dengan perasaan tidak senang atau iri terhadap kepemilikan atau keberhasilan yang dimiliki oleh orang lain. Jadi dia iri atau tidak senang dengan kepemilikan atau keberhasilan orang lain atau seseorang. Sedangkan kata jealous atau orang muda seringnya cemburu ya, itu atas apa? Atas perasaan tidak senang atau iri terhadap hubungan atau sosial, posisi sosial seseorang. Nah, lebih jelasnya, envy adalah perasaan tidak senang atau keinginan kuat untuk memiliki atau merasakan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Nah, kalau dari kata ini pun harusnya sudah tidak sesuai ya, karena dia mengingini atau punya keinginan kuat, ya, untuk merasakan yang dimiliki apa yang dimiliki oleh orang lain gitu ya, atau mengingini milik orang lain. Itu tentunya sudah bertentangan dengan firman Tuhan, khususnya perintah yang ke-9 ya, jangan apa? Ada yang tahu nggak perintah yang ke-9? Benar nggak? Jangan mengingini milik sesama manusia. Itu yang ke-9 atau yang ke-berapa? Ke-10. Nah, yang ke-8 jangan mencuri, yang ke-9 jangan saksi dusta, yang ke-10 jangan memiliki milik sesama, entah apapun itu. Oke, baik, kita lanjut ya. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat peristiwa iri hati yang terjadi di Alkitab. Ini kita sering dengar, ya. Yang pertama itu adalah peristiwa Kain dan Habel, di mana Kain membunuh Habel adiknya sendiri karena apa? Karena persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan. Itu nanti Bapak Ibu atau teman-teman sekalian bisa baca di Kejadian 4 ayat 5 dan 8. Nah, orang yang memberikan persembahan kepada Tuhan tapi tidak senang. Kenapa tidak senang? Karena persembahan adiknya diterima Tuhan, diindahkan Tuhan ya, sementara dia tidak. Tapi harusnya ketika kita melakukan persembahan, melakukan sesuatu yang baik, harusnya kita senang dong. Iya kan? Karena kita memberikan dengan ikhlas, dengan tulus hati, dengan sebaik-baiknya gitu ya. Lalu ada juga bicara yang kedua itu Esau menaruh dendam kepada Yakub adiknya dan ingin membunuhnya setelah hari perkabungan ayahnya selesai. Itu ada di Kejadian 27 ayat 41. Esau itu adalah juga malah saudara kembar dengan Yakub, tapi justru dia ingin membunuh adiknya. Lalu yang ketiga ada Yusuf. Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya serta iri kepadanya, juga ingin membunuhnya karena Yusuf lebih dikasihi ayahnya, serta mendapat mimpi bahwa ayah, ibu, serta saudara-saudaranya sujud menyembahnya. Nah, itu kita juga bisa baca di Kejadian 37 ayat 3-4, ayat 7, ayat 9, ayat 11 sampai 18. Nanti detailnya teman-teman bisa baca bagaimana Yusuf ini dibenci oleh saudara-saudaranya karena dikasihi oleh bapaknya ya. Dia anak bungsu yang paling terakhir yang lahir di masa tua, dan dia sangat dikasihi, dan dia juga mendapat mimpi bahwa dia akan disembah oleh termasuk ayah, ibu, dan saudara-saudaranya. Dan itu ya, kita tahu ceritanya bagaimana Yusuf itu menjadi perdana menteri di Mesir, dan dia bisa mengatur segala sesuatu dengan baik ketika terjadi kelaparan selama 7 tahun. Oke, yang keempat itu ada Miriam dan Harun mencela Musa dan meragukan kepemimpinan Musa sehingga Miriam kena penyakit kulit dan
Harun minta ampun kepada Musa. Nanti teman-teman juga bisa baca di Bilangan 12 ayat 1 sampai 2, ayat 10 sampai 11. Bagaimana Miriam dan Harun yang merupakan adalah saudara kandungnya Musa tidak mempercayai Musa, meragukan. Masa kepada Musa aja Tuhan berfirman gitu ya? Tuhan memberikan tentang nubuat gitu ya. Mereka meragukan. Dan Musa ini adalah orang yang sangat rendah hati. Dan karena Musa orang yang baik, Tuhan marah dan akhirnya apa? Miriam yang menjadi kakaknya Musa itu kena penyakit kulit. Dia nggak percaya atas kepemimpinan Musa. Lalu yang kelima, perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur yang iri kepada orang yang masuk kerjanya terakhir namun upahnya sama 1 dinar. Itu nanti Bapak Ibu juga bisa baca di Matius 20 ayat 1 sampai 7 dan 15. Nah, ini ada orang upahan yang digaji 1 dinar, baik yang masuk dari jam 9, jam 12 maupun yang jam 5 sore. Nah, harusnya ketika ada orang atau teman kita yang kerja, ya, kan kita cuma pekerja ketika ada orang yang membantu, harusnya kita senang dong ya. Karena kenapa? Karena mungkin ladangnya atau anggurnya sangat luas dan pemilik anggur merasa, oh ini nggak akan selesai nih. Ya udah saya cari orang lagi untuk membantu. Dari awal, dari pagi diperkirakan, wah belum selesai, masih kurang pekerjaannya sampai pada last minute 1 jam kemudian ya, pada jam 5 sore udah mau habis nih. Harusnya teman-temannya senang dong, oh kita dibantuin, ada yang bantuin. Tapi malah iri ya, tidak senang karena upahnya sama. Tapi yang memberikan upah kan pemilik, ya dia punya hak. Nah itu. Lalu yang keenam, perumpamaan tentang anak yang hilang, yang disambut oleh ayahnya dengan sukacita serta menyembelih anak lembu gemuk untuk merayakan kedatangan anaknya kembali, sehingga anak sulung marah terhadap ayahnya. Nah ini anak yang sulung marah, teman-teman tahu ceritanya bagaimana anak yang bungsu ini meminta warisan dari bapaknya, lalu dia pergi ke negeri seberang dan dia berfoya-foya di sana. Suatu ketika dia sadar bahwa di rumah bapaknya banyak makanan, karena di seberang sana dia udah menghabiskan uangnya dan sampai dia makan makanan babi ya. Nah dia tersadar dan dia kembali, dan bapaknya menerimanya dia kembali, bahkan diberikan jubah dan memotong anak lembu yang gemuk dan mereka bersukaria. Tapi ada yang iri, ada yang tidak senang, yaitu anak sulungnya, yang dia berkata bahwa aku tidak pernah menghabiskan harta Bapak, aku selalu ada dengan Bapak, taat, mengikuti perintah. Tapi bapaknya bilang apa? Milikku adalah kepunyaanmu. Adikmu yang hilang telah datang kembali, dan tidak pantaskah kita bersukaria karena dia sudah datang dan dia kembali kepada kita, jadi berkumpul bersama dengan kita ya. Nah itu. Sekarang kita lanjut. Sekarang kita mau masuk ke firman Tuhan ya. Oke, firman Tuhan tentang iri hati. Bapak Ibu boleh dibuka Alkitabnya atau baca juga di sini boleh. Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Nah, judulnya itu adalah hikmat yang dari atas. Saya akan bacakan buat kita semua. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Nah, dari firman Tuhan ini maka kita akan belajar tentang hal-hal yang berhubungan dengan iri hati, ya. Coba ya. Oke. Nah, yang pertama, iri hati adalah bagian dari mementingkan diri sendiri. Pasti tentunya kalau ada iri hati itu pasti karena apa? Ada ego, ada kepentingan untuk diri sendiri. Lalu yang kedua, iri hati akan memegahkan diri. Termasuk ada kesombongan di sana. Ingin dirinya yang ditonjolkan, ingin dirinya yang dianggap.
Lalu yang ketiga, iri hati akan menimbulkan dusta dan melawan kebenaran. Tentu ya, kalau ada dusta, pasti sudah melawan kebenaran. Nah itu. Jadi kalau ada iri hati, biasanya sudah identik dengan ada dusta. Tentunya tidak sesuai dengan kebenaran. Lalu yang keempat, iri hati bersumber dari dunia. Nah, iri hati itu datangnya dari dunia, ya, dari nafsu manusia dan dari setan-setan, dari iblis, dari orang apa ya, pikiran-pikiran yang jahat gitu lah ya. Nah itu, jadi hati-hati ya teman-teman ya. Iri hati itu sangat berbahaya. Yang kelima, iri hati akan menghasilkan kekacauan dan perbuatan jahat. Nah, ketika ada iri hati, tentunya dia akan menghasilkan kekacauan dan perbuatan jahat. Nah, oleh karena itu kita harus menjaga diri supaya kita terhindar dari iri hati. Lalu bagaimana seharusnya sebagai orang yang percaya untuk bersikap terhadap iri hati ini? Sebentar ya. Oke. Ya. Sikap terhadap iri hati ini sebagai orang percaya. Karena kita sudah ditebus dan kita sudah semengerti kebenaran firman Tuhan. Kita mengenal Tuhan. Harusnya mengenal Tuhan sama dengan apa? Menuruti perintahnya. Oke. Baik. Slide 7 udah? Oke. Nah, berikut ini sikap kita terhadap iri hati. Yang pertama, iri hati itu harus dibuang karena tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tentu tidak sesuai ya. Maka kita bisa baca nanti tentang hidup dipimpin oleh Roh, bagaimana manusia baru apa? Kecongkakan, kesombongan, percabulan, hawa nafsu, termasuk iri hati. Semua harus dibuang, harus ditanggalkan. Oke. Lalu yang kedua, iri hati bersumber dari pemikiran dunia semata. Oleh karena itu harus ditanggalkan dari hati dan pikiran kita. Jangan sampai lagi kita sebagai orang yang percaya memiliki iri hati. Harusnya ketika ada orang yang hebat dari kita, atau lebih maju dari kita, atau dia lebih pintar, atau boleh katakanlah dia lebih kaya dari kita, so what gitu ya. Kenapa? Kalau memang itu adalah hasil kerja kerasnya, karena itu memang dengan cara yang baik, kenapa kita harus iri hati? Harusnya kita bersyukur, bangga punya teman, punya saudara, punya keluarga yang boleh sukses, yang boleh berhasil, asalkan dia melakukannya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, menghindari iri hati dengan cara memikirkan hikmat yang dari Tuhan, yaitu apa? Murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, menghasilkan buah yang baik, tidak memihak dan munafik. Ini seringkali apa? Ini kita lihat apa? Ahli Taurat, Farisi, imam kepala. Ini orang-orang yang iri hati. Kenapa? Karena mereka tidak murni. Mereka tahu kebenaran, tapi mereka tidak melakukannya. Justru orang-orang yang mau datang kepada Tuhan dihalangi oleh mereka. Jadi kita harus memiliki hati yang murni, harus yang sungguh-sungguh ingin mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Ada pendamai. Kita harusnya sebagai orang percaya, kehadiran kita membawa damai. Juga peramah. Juga kita menuruti firman Tuhan. Dan kita juga punya belas kasihan atas orang-orang yang ada di sekeliling kita yang harusnya layak dikasihani. Menghasilkan buah yang baik, ya, tidak memihak dan tidak munafik. Yang keempat, menyadari kehadiran kita di tengah dunia ini untuk membawa damai. Ya, kita harus tahu gitu ya, bahwa sebagai orang percaya, harusnya kehadiran kita di tengah dunia ini membawa damai kepada siapapun, sehingga Tuhan bisa ditinggikan dan dimuliakan lewat kehadiran kita sebagai kitab yang terbuka yang dapat dibaca oleh setiap orang. Harusnya kita membawa damai, sehingga ada sukacita yang hadir di tengah di mana kita ada. Maka akhirnya teman-teman, sebelum masuk ke kesimpulan ya, oke, coba ya, kesimpulan. Nah, ini kan masih ada waktunya kayaknya ya, masih ada waktunya. Saya mau cerita dulu nih. Mungkin kalau kita masih belum atau masih di luar, masih belum mengenal Tuhan dengan baik dan benar ya, bisa ada perasaan, wah, contohnya nih ya, saya punya teman waktu SMA itu kan,
bertanya kepada saya, perlu nggak belajar bahasa Inggris? Wah, itu waktu itu saya nggak tahu bahasa Inggris ya, saya bodoh gitu ya. Terus saya bilang, ya nggak usah lah, tahu salah itu ya, nggak usah lah, saya bilang gitu ya. Padahal saya tahu bahwa belajar bahasa Inggris sangat penting. Kenapa? Karena saya tahu bahwa bahasa Inggris itu adalah international language ya, artinya itu adalah bahasa internasional yang harusnya semua orang bisa. Kenapa? Karena kita bisa berkomunikasi dengan orang lain di dunia. Kalau di Indonesia bahasa persatuan bahasa Indonesia, artinya kita bisa berbicara bahasa Indonesia dengan warga negara Indonesia. Tapi kan ada bahasa-bahasa lokal juga yang kita tidak tahu. Nah, kalau bahasa Inggris berarti dia secara internasional gitu. Wah, tapi pada satu titik saya menyadari harusnya saya tidak mengatakan begitu. Kalau dia punya kemampuan, harusnya dia belajar bahasa Inggris gitu ya. Kenapa? Karena ketika kakek saya mengizinkan saya atau mendorong saya untuk belajar bahasa Inggris, saya malah belajar bahasa Inggris dan masuk English course gitu ya. Nah, itu harusnya saya mendorong dia. Tapi mungkin saat itu saya nggak berpikir panjang, atau bisa jadi mungkin ya udahlah biar dia sama dengan saya. Menurut saya itu kan salah. Itu bagian dari tindakan yang salah, atau mungkin boleh saja dikatakan mungkin apa saya iri nanti dia jadi lebih pintar, padahal kan nggak begitu harusnya. Nah, sebagai orang percaya bisa jadi kita di dalam pelayanan kita iri dengan kemampuan orang yang begitu luar biasa, harusnya tidak. Kenapa? Karena kita satu tubuh di dalam Kristus. Kalau dia hebat ya kita harus bersyukur dan kita dukung. Mana tahu kelemahan kita bisa ditutupi atau diangkat dari dia. Nah itu, sebagai orang yang percaya, kita juga bicara kalau di firman Tuhan. Firman Tuhan ada dikasih apa? Perumpamaan tentang talenta di Matius apa? Ada yang dikasih 5, ada yang kasih 2, ada yang kasih 1. Harusnya kita menyadari itu, bahwa setiap kita punya talenta masing-masing, punya kemampuan masing-masing yang Tuhan anugerahkan, dan kita harus menyadari itu, bahwa setiap kita berbeda. Jangan sampai kita iri karena kemampuan orang lain jauh lebih tinggi dari kita. Tapi kita boleh belajar dan boleh melihat, kok dia bisa pintar, aku enggak? Karena kita malas, karena kita nggak mau belajar. Itu salah. Tapi kalau kita sebenarnya punya kemampuan dan kita nggak maksimalkan, seperti yang talenta 1 dikubur, ketika tuannya datang justru dia apa? Dihukum, dibuang. Tapi orang yang melipat gandakan dari 2 jadi 4, tuannya datang, hai hambaku yang setia, ya datanglah, kita makan bersama-sama gitu ya, diangkatnya, dia senang. Artinya itu adalah gambaran buat kita semua. Setiap kita punya talenta masing-masing, kita harus maksimalkan. Tidak peduli teman kita punya 5 atau punya 2 atau berapapun yang kita punya, itulah yang kita maksimalkan. Sehingga kita tidak perlu iri atas keberhasilan orang lain, atas apa yang dia terima. Karena kenapa? Karena semuanya adalah pemberian dari Tuhan, dan Tuhan tahu yang terbaik atas setiap kita. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya, iri hati adalah sikap yang seharusnya tidak dimiliki oleh orang percaya. Karena iri hati hanya bersumber dari dunia yang akan menimbulkan kekacauan dan perbuatan jahat. Oleh karena itu, berdoalah supaya kita bisa menanggalkan sikap iri hati dari hati dan pikiran kita, sehingga kita bisa membawa damai dan kebenaran yang bersumber dari Tuhan Yesus, yang menghasilkan buah yang baik di tengah dunia yang penuh dengan kemunafikan. Amin. Kita bersatu di dalam doa.